Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Allah yang kudus, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga yang berkata demikian. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekecewaan adalah bagian dari hidup yang hampir setiap orang pernah alami, baik karena harapan yang tidak terpenuhi, hubungan yang rusak, atau situasi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Hati yang kecewa bisa membuat kita merasa hancur, putus asa, dan bahkan jauh dari Tuhan. Namun kekecewaan juga bisa menjadi titik balik untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan. Tuhan bukan hanya mengerti kekecewaan kita, tetapi Dia sanggup memulihkan hati yang hancur dan memberikan pengharapan yang baru. Melalui ayat renungan kita pada hari ini, saya ingin membagikan kita beberapa poin penting. Yang pertama, Tuhan mengerti setiap kekecewaan kita. Dalam Mazmur pasal 147 ayat 3, kita diingatkan bahwa Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kekecewaan yang kita alami tidak tersembunyi dari Tuhan. Dia melihat dan mengerti setiap sakit hati, setiap air mata, dan setiap rasa frustasi yang kita rasakan. Tuhan bukanlah Allah yang jauh atau acuh tak acuh terhadap penderitaan kita. Justru Dia sangat peduli dan ingin memulihkan kita dari kekecewaan yang kita alami. Seperti seorang Bapa yang penuh kasih, Tuhan merangkul kita di saat kita merasa rapuh dan terluka. Yang kedua, hati yang hancur menjadi ruang untuk pemulihan Tuhan. Yesaya pasal 61 ayat 1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Tuhan datang untuk menyembuhkan orang-orang yang hancur hati. Kekecewaan, meskipun menyakitkan, adalah kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja secara mendalam di dalam hidup kita. Ketika kita merasa hati kita hancur, kita menjadi lebih peka terhadap kasih karunia
dan penghiburan Tuhan. Pada saat-saat itulah kita bisa lebih dekat kepada Tuhan dan membiarkan Dia bekerja memulihkan hati kita yang terluka. Yang ketiga, mengalihkan fokus dari kekecewaan kepada Tuhan. Salah satu kunci untuk mengalami pemulihan dari kekecewaan adalah mengalihkan fokus kita dari masalah dan rasa kecewa kepada Tuhan. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak khawatir, tetapi menyerahkan segala sesuatu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kekecewaan kita, Dia akan menggantikan rasa cemas dan kecewa dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mungkin kita tidak selalu mengerti mengapa hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa percaya bahwa Tuhan memegang kendali dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Yang keempat, mengampuni dan melepaskan luka. Salah satu cara untuk memulihkan hati yang kecewa adalah dengan melepaskan luka dan mengampuni mereka yang telah melukai kita. Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni bukan berarti mengabaikan rasa sakit, tetapi ini adalah langkah untuk membebaskan diri dari belenggu kekecewaan. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk memulihkan hati kita secara penuh. Yang kelima, Tuhan memberi pengharapan yang baru. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak membiarkan kita terpuruk dalam kekecewaan selamanya. Dia memiliki rancangan yang baik dan penuh pengharapan bagi hidup kita. Ketika kita menyerahkan kekecewaan kita kepadanya, Tuhan akan memimpin kita menuju pemulihan, memberikan kita pengharapan yang baru, dan menyatakan rencananya yang indah dalam hidup kita. Kesimpulan renungan pada pagi hari ini, Tuhan adalah Allah yang memulihkan hati yang kecewa dan hancur. Dia tidak hanya mengerti penderitaan dan kekecewaan kita, tetapi juga memiliki kuasa untuk memulihkannya. Saat kita mengalami kekecewaan, marilah kita datang kepada Tuhan, mengalihkan fokus kita kepadanya, melepaskan luka dan pengampunan, serta mempercayai rancangannya yang penuh pengharapan bagi hidup kita. Dengan kasih-Nya yang besar, Tuhan akan memulihkan hati kita dan memberikan kita damai sejahtera serta sukacita yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang kudus,
Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti setiap kekecewaan dan sakit hati kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu hadir untuk menyembuhkan hati yang patah dan memberikan pengharapan yang baru. Kiranya Tuhan menolong setiap hati yang terluka dan kecewa hari ini. Kiranya Engkau datang dan memulihkan mereka dengan kasih-Mu yang sempurna. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini bisa tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar mereka senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.